Kali ini kita akan membahas soal TOEFL bagian yang B, yaitu Structure and Written Expression, dan part B, yaitu Error Recognition. Karena pada Structure and Written Expression itu ada dua bagian, part A dan part B. Part B kita coba jawab untuk soal-soal kali ini, yaitu diminta untuk mencari mana yang salah dari setiap soalnya, tapi kita tidak diminta untuk mengkoreksi. Kita hanya diminta untuk mencari jawaban yang salah saja. Baik, kita mulai dari soal yang paling pertama. The Peace Corps was established on March 1, 1961 by then the President John F. Kennedy. Perhatikan, ini adalah kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu rumusnya adalah to be diikuti verb 3. Salah satunya ya, to be diikuti verb 3. Ciri-cirinya apa? Biasanya ada kata by begini, lalu ini ada kata was. Nah, yang jadi masalah adalah ini. To be diikuti verb 1 itu tentu tidak boleh. Maka biar kalimat ini menjadi betul, ini harus menjadi verb 3. The Peace Corps was established. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Harusnya was established, diterbitkan atau dibuat pada 1 Maret 61. Oke. Kita lanjutkan. The advisor told him while listening to the speech that a dozen other reporters would has already asked that question. Ini perhatikan teman-teman ya. Kalau ada modal itu contoh modal itu adalah contoh modal itu adalah will, misalnya ada would, ada can, ada could. Kalau diikuti kata kerja itu harus selalu verb 1, oke? Kalau dia diikuti kata kerja itu juga itu harus selalu verb 1. Begitu juga kalau dia diikuti oleh have, has atau had. Itu harus selalu pakai ini, pakai have, apapun kondisinya ya, harus selalu pakai have. Maka dari itu soal ini yang bermasalah adalah di sini. Would itu tidak bisa diikuti has karena has itu bukan bentuk kesatu dari auxiliary verb ya. Auxiliary verb bentuk kesatunya adalah have. Maka ini harusnya would have already asked that question. Maka jawabannya adalah yang C. Berikutnya, at the start of the American Revolution, lanterns were hung in the Old North Church as a signal that the British war came. Perhatikan, kalimat ini mudah ya. Ini betul, were hung juga betul. Ini verb 3, digantung maksudnya. Nah, yang jadi masalah adalah ini ya. Ada to be lalu diikuti kata kerja. Ini tentu tidak boleh ya. To be kata kerja ini tidak boleh. Maka harusnya ini kita hapus saja. Jadi sebagai sebuah tanda bahwa orang-orang Inggris datang. Maka were ini were ini betul ya. Were ini betul, menjadi ini harusnya menjadi were coming. Begitu jawabannya. Jadi were coming ya. Kenapa? Karena ini bentuknya verb ing ya, ada to be di sini. Tapi kalau nggak ada to be, misalnya ini betul, at the British came, betul. Tapi karena ini ada kata were di sini di soal, maka ini harusnya menjadi coming. Baik, kita lanjutkan. Before he died, Linus Pauling had wins 2 Nobel Prizes at 1954 Nobel Prize in Chemistry and in 1962 Nobel Peace Prize. Oke, perhatikan, ini adalah kalimat present perfect tense. Jadi kalau ada have, has, dan had, kalau dia diikuti kata kerja itu harus selalu verb 3. Ingat ya rumusnya, harus selalu verb 3 apapun kondisinya. Have both, has both, had both misalnya. Nah, ini perhatikan nih, ada kata had, tapi kenapa dia diikuti verb 1? Ini verb 1. Tentu ini tidak boleh. Ini harusnya adalah won. Verb 3 dari win adalah won. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, jadi tinggal dihafal saja. Have, has, had, atau kita sebut dengan auxiliary verb. Kalau dia diikuti kata kerja, itu harus selalu verb 3. Baik, kita lanjut teman-teman. On the huge Ferris wheel constructed for a world exhibition in Chicago in 1893, each of 36 cabs would held 60 people. Nah, ini juga sama nih. Sempat kita bahas tadi, ini ada kata modal di sini. Kalau ada modal itu harus selalu diikuti verb 1. Gitu kan ya? Ingat-ingat. Could itu adalah salah satu modal. Could itu adalah bentuk lampau dari can, oke? Jadi could can ya. Maka can dan could ini kalau diikuti kata kerja harus selalu verb 1. Can menjadi hold, bukan held. Held ini adalah verb 2 atau verb 3. Maka ini tidak tepat. Jawabannya adalah yang D. Berikutnya,
To overcome rejection of a skin graft, a system for matching donor and recipient tissues has been developed. Oke, ini masih perfect tense ya. Jadi perhatikan to overcome betul, for matching and recipient betul. Nah, yang tidak tepat adalah ini. Ini kalimat pasif ya, telah dikembangkan. Jadi has ini nggak ada ya, pola has be begini tidak boleh. Pola yang tepat adalah has been. Jadi and recipient tissues has been developed. Jadi and recipient tissues has been developed. And recipient tissues has been developed. Maka jawabannya adalah yang D. Telah dikembangkan. Berikutnya, nails are commonly made of steel but also can contain substances such as aluminium or brass. Perhatikan, ini kalimat pasif. Ini ada kata to be di sini. Paku biasanya dibuat. Nah, kalau to be itu, kalau kalimat pasif, to be-nya itu diikuti verb 3. Rumusnya ya, ini betul, ini betul. Tapi kenapa ini verb 1? Ini masih verb 1, harus verb 3, yaitu menjadi made. Made. Maka kalimat ini menjadi betul kalau jawabannya itu make menjadi made. Berikutnya, a patient suffering from amnesia may have partial or total loss of memory. Nah, ini sudah sempat saya jelaskan tadi. Nih ya, mana ya? Sebentar. Di bagian mana tadi ya? Kita coba cari dulu ya. Ya, intinya adalah saya coba ulangi ya. Saya coba ulangi saja. Kalau ada modal diikuti verb 1, modal diikuti verb 1. Ini kan ada modal nih. Ya kan? Ada kata may. Modalnya itu yang pasangannya bukan have, tapi bentuk dari bentuk pertama dari had itu adalah have. Oke? Have. Jadi bukan has, bukan had, tapi semuanya have. Karena ada kata may di sini. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Ya, sempat sudah saya jelaskan tadi di atas tapi tidak ketemu. Berikutnya, the idea of using pure nicotine to help smokers stop was first tried in the mid-1980s with the nicotine-laced chewing gum Nicotet ya. Oke, the idea of using pure, ini betul, the idea of using pure nicotine to help smokers stop, betul juga, was first try, pertama kali dicoba. Ingat, ini adalah kalimat pasif, maka to be diikuti verb 3. Tapi ini kenapa masih verb 1? Ini harusnya D. First try. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Gitu teman-teman, lanjut. Helium has the most low boiling point of all substances. Di video saya sebelumnya, di sebelum-sebelumnya ya, ada penjelasan tentang ini. Kalau ada kata, satu suku kata begini, kemudian mau kita buat menjadi superlatif atau paling, maka kita tinggal menambahkan est saja di belakangnya. Jadi untuk satu suku kata, misalnya short, itu menjadi shortest. Smart itu menjadi smartest kalau itu suku kata. Tapi kalau suku katanya panjang, misalnya expensive, itu baru pakai the most expensive. Nah, maka ini harusnya lowest, the lowest. Jawabannya B. Lanjut. There is 26 bones in the human foot, 14 of them in the toes. Oke. Perhatikan, ini mudah banget teman-teman. Ini ada berapa? Ada lebih dari 1. 26 tulang. Maka ini nggak boleh pakai is karena dia is di sini ini hanya untuk satu benda. Maka ini harusnya adalah are. Maka jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya adalah yang A. Lanjut. Extension of the countdown halt to 14 hours was ordered to give crews more time to repair wiring and clear. Ini sudah sering banget kita bahas di atas. To be, kalau kalimat pasif ya, to be itu harus diikuti verb 3. Nah, ini masih verb 1 nih. Maka ini harusnya ditambahkan dengan ordered, was ordered. Maka jawabannya adalah yang B. Begitu teman-teman, kita cukupkan video kali ini. Terima kasih.